itu tantangan untuk kita juga untuk mendesain tampak bangunan dari depan dan dari samping, karena dua arah bangunan itu akan terlihat dari luar. Rumah ini berada di Sumatera Selatan, tepatnya ada di daerah Prabu Mulih. Rumah ini dinamakan Dayu House. Ini untuk yang pertama ya, konsep bangunannya sendiri itu tadi saya udah bilang industrial tropis. Kenapa? Karena di daerah Sumatera Selatan sendiri itu memiliki iklim yang cukup memiliki curah hujan yang tinggi juga, tapi kalau panas juga panas banget kalau di sana. Oke, jadi industrial tropis jadi konsep bangunan di bangunan ini. Oke, sekilas ini untuk luasan lantai satunya itu ada 52 meter persegi. Di area lantai 1 ini kami desain dengan area semi publik, di mana di situ bisa digunakan oleh pengguna maupun dari pengunjung yang lain. Lalu untuk lantai 2-nya itu ada 40-an meter persegi. Nah, di area ini kami desain dengan area private, di mana kamar tidur dan ruang bekerja, ruang santai itu ada di lantai ini. Di atas itu ada area rooftop sebesar 20 meter persegi. Ini untuk aksonometri dari bangunannya ya, jadi kelihatan ruang-ruangannya. Itu untuk yang lantai 1, itu ada area carport, teras, ruang tamu, ruang studio bunga. Nah, ini ruang studio bunga ini sebenarnya kami udah mengusaha dari hobi dan usaha kliennya sendiri. Kita bikin ruang studio bunga karena kliennya itu punya usaha bunga gitu untuk dekorasi pernikahan dan lain sebagainya. Jadi mereka butuh ruangan itu. Lanjut ada dapur, kamar mandi, dan taman indoor. Lalu untuk lantai 2-nya baru ada kamar tidur, kamar mandi utama, ruang studio, dan ruang santai. Lalu untuk di area rooftopnya sendiri itu untuk penyimpanan tandon atau toren, dan ada ruang santai. Karena bangunan ini itu berada di hub jalan itu teman-teman udah tahu ya, hub jalan itu ada di tangan jalan. Jadi itu tantangan untuk kita juga untuk mendesain tampak bangunan dari depan dan dari samping, karena dua arah bangunan itu akan terlihat dari luar. Lalu arah bangunan sendiri itu mengarah ke utara. Bisa ngelihat itu timurnya ada di bagian kiri, lalu baratnya ada di bagian kanan. Kita berikan bukaan itu banyak di area depan dan di area timur. Lalu untuk penghawaannya juga, kalau teman-teman lihat itu ada aliran anginnya yang warna biru ya. Itu kami ada desain void di situ. Jadi ada inner court atau taman indoor di dalamnya. Yang di atasnya itu bolong gitu loh, jadi area void di situ. Jadi angin itu nanti bisa mengarah ke atas ke rooftop. Jadi angin masuk dari dalam, lalu dibuangnya ke arah atas. Oke, lanjut. Ini mulai kelihatan ya, bagian pantry, ruang tamu, dan ruang studio bunga itu dijadikan satu. Jadi klien itu menghendaki untuk desain yang open plan. Jadi nggak ada sekat di dalam ruangan-ruangannya, gitu. Lalu ada taman indoor yang tadi saya bilang. Lalu untuk lantai 2-nya ada ruang studio, lalu ada ruang santai, lalu di atasnya ada area toren dan rooftop. Oke, lanjut. Ini untuk tampak bangunannya dari depan, lalu ini yang dari belakang. Lalu selanjutnya ini juga tampak dari samping kanan dan kiri. Nah, benar belum? Untuk yang bagian tampak kiri ini sama sekali nggak ada bukaan ya, karena sampingnya itu bangunan rumah juga, jadi kita nggak bisa kasih jendela atau apapun itu di situ. Oke, lanjut. Ini untuk tampak depannya dalam bentuk 3 dimensi. Lalu di sini saya akan menjelaskan lanjut terkait material fasadnya ya. Itu bagian depan atas itu ada roster GRC. Lalu untuk topi-topi dari jendelanya itu dari plat besi. Lalu ada ACI expose di situ karena kita mengangkat konsep industrial tropis itu tadi.
Lalu finishing bata tempel untuk seluruh dinding lantai satunya. Oke, lanjut. Nah, di sini kami juga memikirkan tanaman apa yang cocok untuk ditaruh di situ. Kami memilih tanaman Lee Kuan Yew. Ini karena untuk mereduksi cahaya matahari yang masuk, tapi supaya terlihat bagus dan tidak mengurangi estetika fasadnya, jadi kami berikan tanaman itu di bagian depan. Oke, lanjut. Di situ ada atap berbentuk pelana dengan finishingnya beton flat dengan kemiringan 40 derajat. Kan biasanya kalau genteng itu kemiringannya sekitar 35 derajatan ya. Ini kita buat 40 karena merespon iklim curah hujan yang tinggi. Karena semakin curam kemiringan dari atapnya, itu akan semakin mudah aliran air hujannya. Lalu di bagian atas itu ada talang beton juga yang tersembunyi, jadi nggak kelihatan dari sini, nggak kelihatan. Oke, lanjut. Di situ ada pagar masif, belum. Ini kami desain pagarnya masif karena di area tersebut sering banjir. Makanya bangunan ini sendiri itu dinaikkan elevasi 1 meter dari permukaan. Tuh. Lalu supaya pagar ini tidak terlihat terlalu masif, di situ kami berikan aksen sobekan, seperti sobekan itu yang kami desain dengan perforasi besi. Kalau bisa dilihat di bagian samping dan depan. Jadi nggak full dinding pagar gitu ya. Oke, lanjut. Ini untuk sekilas interiornya. Untuk area ruang studio bunga yang tadi saya bilang, itu menyatu dengan ruang tamu dan pantry-nya. Gambar yang sebelah kiri itu ruang studio bunganya, lalu bagian kanan itu ada, kalau kelihatan itu ada pantry-nya juga sih. Jadi bisa kelihatan dari ruang tamu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk area pantry-nya. Kami juga berikan bukaan di bagian situ supaya tidak terlalu gelap. Selanjutnya. Nah, ini ada uniknya dari bangunan ini adalah kami juga mendesain rumah kucing untuk penggunanya, karena penggunanya kan memelihara kucing ya. Mereka menghendaki untuk adanya rumah kucing gitu. Nah, kita maksimalkan area itu berada di bawah tangga. Itu jadi kami desainkan juga itu kayak permainan-permainan untuk kucingnya, tempat dia bermain di situ. Oke, lanjut. Ini untuk interior kamar mandi lantai 1. Lanjut. Ini untuk kamar tidur utama. Karena di sini kapasitas penggunanya 2-3 orang. Jadi untuk kamar yang digunakan itu baru 1 kamar ini. Oke, lanjut. Ini untuk kamar mandi utama, di dalam kamar mandi dalam. Selanjutnya. Ini untuk area santai di lantai 2. Karena klien ini itu memiliki hobi membaca, jadi kami sediakan mereka untuk area membaca dan area santai. Itu ada di lantai 2. Dan itu sampingnya ada tanaman yang void tadi yang saya bilang itu. Jadi ada cahaya masuk dari atas, dari situ. Jadi tidak memerlukan banyak pencahayaan yang buatan. Oke, lanjut. Ruang studio atau ruang kerja dari pemiliknya sendiri. Jadi untuk klien yang ini, itu mereka hanya sepasang suami dan istri, belum ada anak. Nah, nanti ini akan berkembang menjadi ruang anak.
untuk sementara ini dijadikan ruang studio untuk kerja. Oke, lanjut. Ini mungkin ada sedikit video supaya nggak monoton ya dari tadi gambar-gambar. Mungkin bisa di play. Oh. Oke. Ini area carport dari depan. Di sini bisa teman-teman lihat finishing materialnya juga nggak terlalu neko-neko. Nah, ini ada kenaikan elevasi 1 meter karena mengantisipasi daerah tersebut itu rawan banjir. Ini untuk area terasnya. Ini untuk area ruang tamu dan ruang studio bunga yang jadi satu dengan area inner court atau taman indoor dan area pantry-nya. Itu di kiri nanti ada kamar mandi, area kamar mandi, ke kanan ada rumah kucing. Nah, ini untuk kamar mandi, interior kamar mandinya. Ini untuk area rumah kucing. Ini untuk area santai yang tadi di lantai 2, untuk area baca. Ini untuk area ruang studio dan ruang kerja. Ini untuk kamar tidur utama. Bisa dilihat itu di samping kasurnya ada tempat untuk bekerja karena memang dari kliennya sendiri memang menghendaki untuk ada meja untuk membaca. Untuk area kamar mandi di dalamnya. Selasar di lantai 2, tangga menuju ke area lantai 3. Nah, ini area rooftop. Ini untuk penyimpanan orang tadi dan area santai di rooftop. Cukup mungkin itu yang bisa kami paparkan. Oke, dari mulai teman-teman. Yang ini dari pertanyaan ya. Oke, orang ada yang mau bertanya di dokternya di sini? Kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya, boleh. Boleh ya? Boleh.
Jangan tertekan gitu, jangan tanya dong. Silakan. Kita tertekan gitu, kayak berharap gak ada yang tanya. Oke, yang mau tanya teman-teman, mungkin cara memilih bahan bangunan gitu Mbak? Bahan bangunan. Tapi ngomong, aku mau nanya soal bahan bangunan. Aku begini gak apa ya? Iya boleh. Jadi kan ngomongin soal apa namanya bahan bangunan. Aku kan toko bahan bangunan nih, nih terbesar, terlengkap ya kan? Oke, sebenarnya perlu nggak sih sebagai seorang arsitek itu tahu bahan bangunan itu apa aja, jenisnya kayak apa, ketersediaannya itu perlu nggak sih Mbak? Kalau bahan bangunan tentu desain kan kita perlu tahu dimensi-dimensinya, detail-detailnya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya dalam mendesain itu kita juga mencari tahu material apa yang akan kita pakai dan kita harus mencari tahu itu menggunakan bahan apa, ukuran dimensinya seberapa. Nah, jadi kita harus mencari tahu sendiri sih sebenarnya. Oke. Juga ketersediaannya juga penting juga ya. Iya, Maksudnya betul. kepengennya lantai kaca gitu kan, Iya. ternyata kacanya tidak ada. Oh, bisa diganti pakai apa, substitusi pakai apa Iya, gitu ya. harus mencari alternatif sih. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman, ada yang mau tanya? Oke. Baik, selamat siang semuanya, Mbak. Iya, siap. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi, perkenalkan sebelumnya nama saya Gaito Perdana dari Universitas Amikom Yogyakarta. Izin bertanya, Mbak, di Dayu House atau proyek ini kan dia rumahnya itu ada rooftopnya, Mbak. Iya, betul. Mungkin boleh diperlihatkan dulu nggak Pak yang rooftop dulu? Iya. Nah ini ya ini kan maksudnya di Indonesia ini kan kita negara tropis ya Mbak, dan juga akhir-akhir ini memang cuaca di Indonesia itu lagi nggak tentu gitu. Artinya yang krusial di Indonesia kan masalah hujan, Pak. Jadi curah hujan di Indonesia itu semakin 2 tahun terakhir kan tinggi, maksudnya ya sering hujan. Nah di sini yang saya fokuskan pada pertanyaan ini tuh dalam hal rooftop di area terbuka ini, untuk material lantai sendiri menggunakan apa? Apakah seperti digambarkan sepertinya teksturnya kayu, mungkin apakah tegel yang motif kayu atau vinil atau sebagainya? Meski kalaupun vinil itu kan pastinya kalau kena air kan beresiko ya, dan perlu membutuhkan perawatan yang khusus gitu, karena kan terbuka sepertinya kan tidak ada atap, jadi nanti kena sinar matahari, panas, hujan. Maksudnya material lantainya menggunakan apa, kemudian perawatannya seperti apa, dan juga berikutnya terbuka itu kan pasti kalau hujan masuk air. Nah itu apakah maksudnya ada antisipasi dari hal tersebut? Ini kan dan juga apa dia dibatasin dengan roster, itu kan bolong-bolong ya. Jadi kalau hujan angin kan apakah masih resiko air masuk atau seperti apa? Dan misalnya mungkin apakah di area terbuka ini mungkin disediakan lubang untuk air, itu nanti ngalirnya itu apakah langsung keluar atau disediakan pipa ke bawah seperti itu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Oke, selamat siang. Nah, udah siap kan dengan jawabannya? Ya, Oke, silakan dijawab. Oke, yang pertama tadi material untuk kayu ya. Lantai Rooftop kan? Iya. Itu menggunakan material seperti wood deck. Kalau teman-teman pernah lihat di area kolam renang, itu kan pinggiran-pinggirannya juga kayu.
Sedangkan kolam renang kan juga air ya, maksudnya kan air akan keluar kan. Nah itu menggunakan material wood deck biasanya. Kalau untuk vinil mungkin atau SPC atau yang semacamnya itu biasanya untuk di area indoor. Tuh. Karena ini ada di area luar outdoor dan di rooftop yang rawan hujan, kena panas, jadi menggunakan wood deck kayu. Tuh. Lalu untuk air hujan yang masuk ke area ini ya, ke area roster dalam. Iya, karena itu kan di bawahnya ada pohon kan, ada inner core. Itu di dalamnya kami juga menyediakan saluran air. Walaupun sebenarnya itu kan bagian atasnya sudah ada skylight, itu sangat minim air hujan untuk masuk sebenarnya. Gitu. Dan itu kan area jarak antara roster yang di rooftop itu kan kedepannya ada kayak topi-topi gitu. Nah itu supaya airnya tidak langsung tampias masuk ke dalam gitu. Lalu untuk aliran air dari rooftop itu nanti ada talang di situ, ada pipa yang masuk ke situ, jadi nggak langsung keluar. Jadi pertanyaannya itu kan ada pipa, ada pipanya kami tanam di dalam, bukan ekspos ya. Gitu. Tapi tetap rooftop itu bersama dulu. Iya, iya betul. Terjawab atau masih ada? Kalau masih mau tanya lagi boleh Mbak ya? Iya boleh. Boleh lah. Boleh boleh. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke, terima kasih. Tenang, santai pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Dono Darmawan. Mungkin di sini saya akan menanyakan gimana sih Mbak tips and triknya buat klien agar klien itu setuju sama desain kita. Biasanya kan terjadinya revisi sebelum desain seperti ini. Nah itu gimana biar klien itu setuju sama apa yang kita desain dan itu juga masuk sama budget mereka. Oke. Kemudian yang kedua, cara menentukan harga buat klien yang pas, sedangkan kita masih selalu kadang-kadang bingung juga mau ngasih harga berapa gitu. Oke. Buat klien. Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak komersil ya nanti. Iya. Apa? Saya jawab bijaksana nih gimana saya untuk memberikan rekap ya berarti ya. Iya. Oke. Kok ke arah sana ya? Ya, ke arah sana sudah pertanyaannya. Oh, bolehnya boleh ini jangan-jangan ya. Mungkin ya, biasanya malah susah gitu. Oke. Mungkin yang pertama tips and trick untuk ini kan supaya kliennya ini ya. Itu biasanya gimana? Bener kan? Iya, itu biasanya sebelum ada desain final seperti ini itu nanti kita ada komparasi gitu. Jadi desain yang nggak langsung jadi seperti ini ya awalnya. Jadi awalnya ada diolah dulu, nanti sedikit demi sedikit kami sampaikan dulu ke klien. Untuk tahapannya biasanya seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah sesuai baru kami lanjutkan. Kalau udah selesai kami lanjutkan. Jadi nggak langsung jadi seperti ini. Biasanya nanti di awal-awal kami minta dulu adakah referensi yang supaya mendekati dengan apa yang diinginkan. Kan kadang kalau misalkan kita kan macam-macam ya klien itu ada yang mereka emang udah punya referensi maunya sama kayak gini gitu. Atau mereka mau menyerahkan aja terserah arsiteknya mau gimana ngedesainnya. Nah, supaya nggak kerja dua kali, biasanya kami menanyakan dulu terkait apakah ada referensi supaya bisa mendekati. Nggak harus plek, tapi setidaknya mendekati dengan apa yang mereka inginkan. Gitu. Selanjutnya ya kita konsultasi secara berkala gitu. Gitu nanti Oke. ketemu. Pertanyaan gimana caranya memberikan red card yang sesuai? Red card ya. Oh. Ini kan sebenarnya tentang desain ya. Jadi kan Red card ya. problemnya adalah karena aku masih mahasiswa nih Mbak, Oke. tapi baru tadi pagi aja udah 7 klien telepon saya mau buatin gambar gitu kan. Saya pusing nih ngasih harganya gitu.
emak pengen umroh, ya kan? Bapak pengen ke Eropa, ya terkadang banyak. Saya bingung nih rate cardnya berapa gitu. Ini melihat kalau dulu saya jadi mahasiswa ya. Kalau boleh tahu ini pada semester berapa ya? Oke, semester 7. Dulu waktu saya masih semester 7, itu saat dimana saya itu nyoba nyari portofolio sebenarnya. Jadi nggak dibayar sebenarnya nggak apa-apa, karena kan di saat itu sebenarnya itu peluang kan untuk mengisi portofolio gitu. Nah nanti setelah udah lulus, udah punya ini sendiri, udah legal, nah nanti baru berani untuk kasih red card. Oke. Itu melihat saya dulu sih, seperti itu waktu semester 7. Tapi orang tua kita beda mbak. Oke, tapi mungkin bisa juga ya kayak apa namanya, kalau mau cari pengalaman mah nggak usah cari apa namanya ya, bukan ekonomi, motif ekonominya bukan nomor satu Iya, gitu. benar. Kalau carinya adalah pengalaman. Tapi kalau nanti apa namanya ekonomi nomor satu ya bisa dibicarakan lagi di belakang ya. Bisa. Nanti akan dihitungin sama mbaknya. Nanti mbaknya jadi manajer 50% ya. Oke. Boleh. Oke, udah aman. Oke, lanjut. Tadi yang mau nanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikol Bayu Kesato. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya saya cuma pengen lebih tahu aja. Bisa nggak kak? Tadi kan konsepnya industrial tropis ya. Bisa ditunjukkan, dijelaskan dan digambarkan bagaimana yang menunjukkan atau yang termasuk dari konsep itu, yang industrial yang mana aja, yang tropis yang mana? Oke. Seperti itu. Terima kasih. Oke, siapa? Siap. Oke, bisa langsung dijawab mbak. Oke, ini sebenarnya tadi udah ada sedikit yang udah saya bahas ya sebenarnya. Untuk konsep industrialnya sendiri itu kami menggunakan finishing materialnya seperti bata tempel, yang nggak perlu di finishing cat dan lain sebagainya, di expose aja. Lalu ada bata tempel juga, terus menggunakan roster. Untuk industrialnya dari situ. Kalau untuk dari tropisnya sendiri itu dari sisi bukaan jendela itu kalau teman-teman lihat di situ kan banyak cross ventilation sebenarnya. Jadi cahaya angin dan cahaya juga itu sebenarnya lebih ke angin sih, itu nggak menetap di dalam tapi mereka juga bersirkulasi di dalamnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari kemiringan atap itu sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya lebih bisa dibilang lebih curam daripada kemiringan atap pada umumnya karena pertimbangan air hujan itu tadi yang di daerah ini tuh cukup tinggi gitu. Jadi makanya dibuatnya 40 derajat gitu. Menjauh. Kalau dari interiornya sendiri sebenarnya mungkin kita nggak banyak neko-neko ya, kayak interiornya pun juga cuman finishing cat gitu aja, terus pakai kayu, jadi nggak yang mendetail banget. Sebenarnya kalau untuk konsep industrial tropisnya tuh lebih di buildingnya sih. Oke, udah? Oke, udah kan? Sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kayaknya dari sini ya? Oke, ya boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurmanto. Di sini saya mau menanyakan Mbak, apakah Promis ini menerapkan konsep arsitektur berkelanjutan? Jika iya, pendekatan apa yang diimplementasikan ke dalam desain bangunan ini? Oke. Kok semuanya agak internalnya kali? Enggak. Oke, aman ya? Oke, baik jawab. Sebenarnya bukan ke arah berkelanjutan sebenarnya Mas. Kalau ini memang mengambil konsepnya industri. Arsitektur itu tuh dipelajari secara otodidak gitu, nggak usah ke jalur formal gitu ya? Kayaknya nggak bisa ya. Soalnya saya kuliah itu juga 4 tahun aja, sampai saat ini pun saya masih belajar terus. Jadi kayaknya kalau misalkan otodidak mungkin nggak bisa ya. Benar-benar harus dari ilmunya. Mungkin kalau misalkan hanya sekedar bikin
bangunan 3 dimensi secara digital, mungkin dari SketchUp atau orang mau belajar AutoCAD, mungkin itu bisa. Tapi kalau secara basic ilmu tetap harus mempelajari sih, gitu. Oke, dan bedanya juga antara kuliah di jurusannya atau enggak, atau ilmunya kepake atau enggak gitu-gitu ya Mbak? Cuma cara kita menghadapi permasalahan. Ya. Kalau nanti ibaratnya kuliah gitu ya, jurusannya arsitektur, dapat permasalahan yang bahasanya mungkin orang awam nggak tahu, kita udah tahu satu langkah untuk gimana caranya mengatasinya, kayak Ya, gitu betul. biasanya. Gitu, dan cara memandang kita terhadap masalah itu akan beda dengan orang yang mungkin belajarnya secara otodidak. Gitu ya. Nanti untuk pengen jauh lagi untuk apa namanya masukannya, advice-nya bisa setiap pagi ya jam 5 biasanya ada pengajian. Bisa dong. Coba gitu di WhatsApp gitu. Tadi ada pertanyaan lagi ya dari sana ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Abdullah Fakir. Ya, saya ingin bertanya di desain tentang taman indoor itu dari luarnya itu kelihatan atau enggak, dan kesulitan apa ketika misalnya dalam mendesain taman indoor itu, dan apakah klien itu yang meminta, klien itu yang meminta, atau itu saran dari tim arsitek tersebut? Karena kan rata-rata orang Indonesia itu ingin memanfaatkan ruang untuk yang bisa digunakan gitu. Ya, mungkin itu aja. Oke, agak deg-degan loh Mbak. Dia nanya aja bentar loh, sambil nulis dada sendiri. Sabar, jangan deg-degan. Oke. Jadi pertama adalah pertanyaannya mengenai taman indoornya ya. Taman indoornya itu apakah Terlihat. Mbaknya yang menyarankan atau dari yang punya rumah? Iya. Kalau untuk itu, untuk klien yang ini itu nggak meminta sih sebenarnya, karena mungkin konsepnya kita buat konsepnya itu supaya aliran udaranya itu bisa berjalan. Jadi kita di situ bikin inner, karena kan itu kan juga void ya, void ke bagian atas menerus. Jadi biar di situ nggak kosong, kami bikinkan inner court di situ. Lalu biasanya yang menjadi tantangan kalau mendesain inner court itu court yang dia itu di bagian atasnya memang mau dibuka masuk, atau inner court yang memang tertutup. Kalau ini kan inner court yang tertutup ya, jadi kalau kehujanan itu nggak kehujanan, tapi tetap terkena sinar matahari kalau mataharinya lagi jam 12 siang, karena itu kan bukanya hanya di atas. Mungkin kalau misalkan secara tertutup yang kayak gini, ini ada skylightnya, nggak terlalu banyak masalahnya. Mungkin kalau misalkan dia terbuka, baru kita harus memikirkan dari segi saluran airnya juga, terus harus menyediakan keran juga kan untuk menyiram di dalamnya. Terus mungkin ketinggian untuk permukaannya biasanya harusnya lebih rendah daripada elevasi lantai rumahnya itu sih. Kalau seputar inner court mungkin itu. Itu apa lagi ya tadi ya? Apa lagi? Udah? Udah. Kalau ada lagi aku nanya. Oh, yang tadi di dalam. Dari luar, dari sisi samping kanan, nggak ada. Itu dinding, full dinding. Karena kan samping itu kan udah ada rumah ya, jadi kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa mengolah bukaan di situ. Tuh, jadi itu full dinding. Gitu. Terjawab ya, Mas ya? Oke. Kalau masih ada unek-unek diungkapin aja nggak apa-apa. Aman? Aman. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Muhammad Fitra Anugrah.
Di sini saya mau bertanya tentang konsep bangunan ini kan industrial tropis ya. Kalau tropis itu kan dari iklimnya. Nah, bagian industrialnya itu alasan kakak milih pakai konsep industrial itu apa ya? Sama gimana cara kakak itu buat milih konsep bangunannya gitu, terlepas dari alasan iklimnya gitu. Ya, terima kasih. Oke, udah bisa dijawab Mbak? Bisa. Oke, mau gue bisa langsung jawab. Sebenarnya kalau tropisnya kan udah tahu ya dari mana, karena dari curah hujan, dari cuaca di area itu. Kita bikin industrial dan tropis. Sebenarnya kita memilih industrial karena mungkin supaya bisa lebih terlihat modern aja, sedikit modern. Karena kan sebenarnya ada yang rumah tropis, bener-bener tropis itu kan bener-bener rumah yang ada tropis klasik, ada tropis yang lain. Nah ini kami memilih industrial karena setelah dicoba, setelah diolah, ternyata masuk juga industrial tropis gitu. Dan kita ajukan ke kliennya juga oke gitu. Jadi ya dilanjutkan dengan konsep tersebut. Oke, udah? Sudah terjawab. Oke. Saya belum nanya udah kanan-kanan. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Abdi juga mau bertanya dari desain set ini, dia nanya kampungnya itu emang ukuran sekecil itu atau enggak, dan sebelum dibuat denahnya juga itu ada dianalisis. Nah itu mungkin dekat-dekat denah set itu kenaikan perubahan. Nah sebelum itu kan terdapat banyak beberapa wilayah yang mungkin sirkulasinya kemacetan atau lainnya tuh dipikirkan juga kan. Nah di desa itu kan terdapat ruang toko bunga. Jadi apakah terganggu dalam sirkulasinya itu karena mungkin kan pelanggannya banyak gitu. Sedangkan karbonnya segitu dan sirkulasi yang di jalan mungkin kita nggak tahu arah jalan GSB-nya tuh berapa besarnya gitu dari pangkalannya. Mungkin itu aja sih kalau menurut saya. Oke, bisa jawab? Oke, langsung. Ini tuh sebenarnya untuk mengolahnya aja sih, jadi bukan toko gitu. Karena sebenarnya ini untuk informasi saja, klien ini itu udah memiliki rumah di sampingnya persis. Jadi area samping rumah ini tuh sebenarnya rumah kliennya dan itu sudah digunakan sebagai area studio bunganya untuk saat ini. Nah, nanti akan berkembang di dalam rumah ini juga, hanya sebagian gitu. Gitu. Oke. Ada bertanya lagi teman-teman? Aku mau, bentar, aku dulu yang nanya nggak apa ya? Oke, aku dulu yang nanya. Mbak mau ngomong soal studi arsitek gitu, atau biro arsitektur gitu. Sering aku ketemu sama teman-temanku yang kalau mau bangun hunian, itu mereka cari-cari arsitek, terus mereka ngomong, oh ini aku stylenya suka, oh aku suka alirannya dia, aku suka gaya dia seperti apa membangun rumah. Sebenarnya seberapa penting sih kita itu punya identitas bahwa seolah contohnya nih, kalau buat rumah itu pasti sukanya rumah yang 2 lantai maksimal, yang kecil-kecil, karena nanti desainnya unik gini-gini. Ada orang yang sukanya buat dia ala-ala villa yang kaca kayak gitu. Nah sebenarnya seberapa penting sih kayak style seseorang atau sebagai seorang arsitek ya seberapa penting gitu untuk keberlangsungan dia, keberlangsungan biro dia kayak gitu. Menurut saya sih itu penting ya, karena kan itu sebenarnya branding dari bironya sendiri kan, karena kan nggak harus biro sih, dari setiap studio itu tuh punya, kalau saya mencermati ya, itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung itu membuat target pasarnya sendiri sebenarnya. Jadi kadang klien yang datang ke situ itu memang mereka udah mencari referensi dari yang desain-desain yang udah dibuat gitu. Jadi ketika memang udah cocok dengan desain-desain yang kurang lebih seperti ini ya ke tempat itu gitu. Jadi pasti sebenarnya klien juga
mereka tuh mencari tahu dulu sebenarnya. Oke. Jadi mungkin kita teman-teman masih mahasiswa, gitu. Mungkin selagi masih kuliah sambil belajar, mungkin sambil mencari gitu ya Mbak ya. Kayak aku tuh sukanya dari kita sendiri, kita sukanya itu desainnya yang seperti apa, yang gayanya seperti apa, kayak gitu. Selain itu, seberapa penting sih eksistensi diri sebagai seorang arsitek? Karena ada orang yang dia itu nggak pernah kerja sebagai arsitek tapi nggak pernah ngepost gambarnya dia. Ya pos-posan dia nongkrong gitu. Ada juga seseorang arsitek yang dia nggak pernah ngepost kehidupan dia. Yang dipost adalah hasil ataupun hasil gambar dia. Nah sebenarnya menurut Mbak nih ya kan di dunia digital sekarang ini seberapa penting sih eksistensi seseorang terhadap seorang arsitek gitu terhadap karyanya sendiri dan juga di dunia arsitektur itu? Ini Mas menanyakan ke secara general kan atau general dan menurut dirimu gitu. Jadi kan adik-adik nih mungkin yang materi pas ada yang semester 1, mumpung masih semester 1 siapa tahu bisa branding diri sekarang kayak gitu. Menurut saya kalau memang pada akhirnya nanti emang pengen jadi arsitek biasanya akan lebih mudah kalau kita sering men-share apa yang kita bikin sih sebenarnya, karena kan secara nggak langsung itu membranding diri sendiri kan sebenarnya. Betul. Membranding diri sendiri walaupun sebenarnya masih mahasiswa, karena dulu saya juga waktu jadi mahasiswa juga kayak gitu. Jadi kalau ada, walaupun mungkin itu bukan proyek gitu ya, waktu ada tugas, jadi gitu di upload di sosial media atau di post di LinkedIn, kalau teman-teman ada LinkedIn ya kan, bisa juga. Jadi mumpung masih kuliah gitu ya, buat portofolionya jadi sekarang, dan juga mungkin bisa ya eksis dikit gitu, cari karakter masing-masing kayak gitu. Tadi ada pertanyaan dari Pondok. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Julius. Saya sedikit mau bertanya. Yang tadi Mbak katakan, arsitektur harus banyak belajar tentang tekstur ataupun material. Di sini gimana sih cara kita memaksimalkan material-material pada penerapan bangunannya? Dan yang kedua, ada nggak sih media pembelajaran untuk belajar dari material ataupun tekstur dari bangunan? Oke, monggo dijawab. Kalau saya sih selama ini biasanya selain cari dari YouTube, saya searching sendiri sih sebenarnya. Tapi lebih seringnya searching sih sebenarnya. Kalau untuk mencari material-material kayak gitu, kadang sambil belajar. Mungkin kalau bisa membantu, mungkin biasanya kalau saya bukanya dari Ars Daily. Dari Ars Daily atau kalau enggak dari Pinterest. Sebenarnya juga banyak sebenarnya di Pinterest. Kalau pinter-pinter nyarinya ya. Tuh. Oke, jadi sebenarnya bisa tahu dari mana sosial media juga bisa. Terus bisa juga tadi bisa ke toko langsung juga ya? bisa dong, bisa langsung sambil belanja itu juga boleh juga kan? Untuk tahu kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah nggak ada? Semuanya udah bertanya? Oke, terakhir nih Mbak nih, sebenarnya ada yang ingin disampaikan nggak dari Mbak sendiri? Tentang apa ya? Tentang apa ya? Mungkin biar teman-teman yang di sini makin semangat, termotivasi gitu kan? Semester 7 ya? Semester 7 ada semuanya juga semester tadi yang 7. mencari pencerahan, advice tadi semester 1, ya kan? Semangat aja. Semangat aja. Oke. Tak kenal maka tak sayang, dari tadi kita udah ngomongin bangunan, ya kan? Kita udah ngomongin banyak tentang arsitek, tapi kita belum kenalan soal arsigria. Oke. Benar kan? Tadi langsung kita membahas rumahnya. Ngomong-ngomong soal arsigria itu apa sih Mas sebenarnya? Kalau boleh tahu teman-teman yang di sini, siapa tahu ada yang habis itu pengen magang atau pengen bekerja di sana, ya kan? Bisa banget. Oke. Arsigria itu biro arsitek. Biro arsitek di Jogja. Kita udah beberapa kali mengerjakan, ada rumah tinggal, ada hotel juga ada, villa juga ada.
masjid juga ada, kafe, restoran gitu. Jadi nggak cuma rumah tinggal tapi komersial juga ada gitu. Oke. Kalau ngomongin soal Arsigria tadi kan biro arsitek ya, itu apa sih layanan yang ditawarkan? Apakah menggambar aja atau ada yang lain nih kalau boleh tahu? Nggak cuma menggambar aja. Apa aja? Membangun juga bisa. Bangun apa lagi? Gambar, bangun, berarti desain. Gambar itu maksudnya desain itu Iya, ya? mendesain. Desain, terus bangun, terus apa lagi? Iya. Itu aja kan kebangun terus nanti. Oke, betul. Renovasi bisa? Renovasi bisa. Oke, renovasi bisa. bisa. Oke, kalau bangun aja itu juga bisa kan berarti ya? Bangunan ya maksudnya. Bangun aja. Maksudnya aku nggak menggambar mbak, aku pengen dibangunin aja gitu. Biasanya kalau misalkan kayak gitu, kita kan tetap harus ada standar gambar kerja. Nah itu mau nggak mau tetap harus didesain secara standar dulu sih. Jadi kalau misalkan mereka minta langsung bangun tapi nggak ada gambar kerjanya yang tidur, ya itu nggak bisa. Jadi Oke. gitu. Oke, kalau pengen tahu lebih lanjut soal Arsigria bisa kemana nih mbak? Bisa ke ada nomor teleponnya atau kalau enggak kantor kita ada di Jalan Senturan. Oke. Di Ruko ya? Iya benar Di Ruko Balarsari ya. Ruko iya. Kondoan sih. Kondoan betul. Oke. Selain itu bisa sosial medianya di share? Ada Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada. Di mana? Namanya di Arsigria Arsitek. Oke, Arsigria Arsitek. Saya ada yang bertanya teman-teman? Ada yang kurang mungkin? Udah semuanya? Oke, boleh. Saya tunggu sampai besok kalau Pak. Oke, cek mungkin langsung aja. Proyek ini kan di Sumatera Selatan. Nah itu ada dari tim Arsigria yang ke sana buat ngecek kondisi site-nya, terus kayak tadi ada banjir gitu apa. Nah itu ke sana atau hanya dari pemiliknya yang ngasih tahu gitu? Oke. Untuk klien yang ini mereka membangun sendiri. Sebenarnya macam-macam, ada juga klien kita yang meminta kita untuk ke sana di luar Jogja ya. Tapi untuk klien yang ini mereka membangun sendiri gitu. Jadi dari kami hanya bisa memberikan gambar kerja untuk diberikan ke tukang nantinya. Nah, untuk pembangunannya mereka ada sendiri dari sana. Anda mencari saya. Oke. Selain komunikasi, Anda juga suka jalan-jalan ternyata Bapak ya. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Oke, oh ya. Kayaknya saya yang salah nanya juga sih ya. Enggak apa-apa. Ya, langsung saja mungkin ini berhubung dengan yang sebelumnya Pak pertanyaannya. Jadi ini kan proyek di Sumatera dan tadi disampaikan bahwa Arsigria ini kan menggambar, mendesain dan membangun. Nah, membangun itu pasti butuh tukang. Nah, apakah proyek ini kan di Sumatera? Seperti apa? Maksudnya kerja sama tukang itu seperti apa? Apakah tukangnya ini memang sudah dibentuk tim tukang itu di Jogja, diterbangkan ke Sumatera, atau nanti kita mencari lagi tukang di sana seperti itu? Mungkin maksudnya lebih ke kerjasama itu seperti apa? Maksudnya apakah di setiap daerah mungkin nanti juga proyeknya bisa jadi di mungkin Kalimantan atau di Bali atau di mana gitu? Nanti apakah setiap daerah itu sudah ada penanggung jawab untuk mencari pekerja bangunannya, atau memang semua tenaganya itu dari mungkin karena base-nya di Jogja, apakah dari Jogja atau seperti apa? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Kalau untuk klien yang ini ya, kita bahas yang ini kan. Klien yang ini mereka mencari sendiri sih.
Biasanya kalaupun kita keluar itu sebenarnya hanya sebatas pengawasan aja. Gitu. Kalau misalkan tukang biasanya dari sananya sendiri. Iya, kalau ini full klien untuk ngebangunnya gitu. Oke, itu kan tadi kalau berarti dia itu ya apa namanya ordernya si klien itu ordernya adalah dalam bentuk desain. Iya betul. Gitu. Tapi bisa nggak sih Mbak kalau dari sendiri itu order desain dan bangun tapi nggak di area Jogja gitu, mungkin di luar Jawa gitu bisa juga nggak sih? Bisa. Tetap bisa ya. Bisa. Oke. Jadi nanti untuk tukangnya dan segala macam nanti asli yang cariin ya tentunya ya. Iya. Oke, aman dong, bisa ya Bisa sih, semuanya. bisa. Jadi kalau ini tadi kan si kliennya adalah dia cuma order si desain aja. Tapi kalau nanti si klien itu di luar Jawa, terus ordernya nggak cuma desain tapi sekalian bangun, tetap bisa. Nanti pengakomodasi, pengadaan segala macamnya nanti dari tim asli dia. Gitu. Bener ya? Betul. Oke, bisa 10%. Oke. Ada lagi dari tim asli dia mungkin ada tambahan dari timnya? Kayaknya Mas Hendra mau misi apa gitu katanya? Pengajian kayaknya. Kultum 7 menit. Oke, ada tambahan mungkin? Boleh dong, tambahan dong. Udah. Oke. Terima kasih mungkin dari Pak. Ada tambahan?